Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 24 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 6. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Engkau adalah sumber terang sejati yang sanggup menerangi kegelapan hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 6. Bukalah hati dan pikiran kami dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah terang kemuliaan-Mu bersinar atas kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu dan unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Amin. Menjadi pelita dalam rumah dan dunia. Itulah tema kita saat ini. Saudara, ketika tantangan zaman seringkali melemahkan semangat, Yesaya mengajak menjadi terang bagi dunia yang gelap, supaya terang kasih Tuhan semakin dinyatakan lewat kehidupan kita. Ayat pertama berbunyi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini bukan sekadar ajakan motivasi, tetapi perintah yang berakar dalam janji Allah. Dalam konteks Israel yang sedang mengalami masa-masa sulit, nubuatan ini menyuarakan harapan baru, bahwa Allah sendiri akan menjadi terang mereka. Begitu pula dalam keluarga kita. Seringkali ada masa kelam seperti perselisihan, kekhawatiran ekonomi, atau kehilangan. Namun firman Tuhan berkata bahwa terangnya datang, dan dalam terang itu kita diminta bangkit tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi pembawa terang bagi sekitar kita. Ayat 3-5, Tuhan berjanji bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Hal ini menegaskan bahwa ketika umat Tuhan hidup dalam terangnya, mereka akan menjadi daya tarik rohani bagi dunia. Dalam konteks keluarga, kita diajak untuk menjadi rumah yang bersinar karena kasih, pengampunan, dan kesatuan. Anak-anak akan belajar tentang nilai kekal dari orang tua yang hidup dalam terang Kristus. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa terang Tuhan nyata, bukan dalam kemegahan dunia, tetapi dalam kesetiaan dan damai sejahtera yang kita pancarkan.
Hal ini merupakan gambaran bahwa saat terang Tuhan dinyatakan, maka respons yang muncul adalah penyembahan. Kehadiran Tuhan akan mendorong kita untuk membangun mezbah keluarga, berdoa bersama, memuji bersama, dan menumbuhkan keintiman dengan Tuhan. Pujian bukan hanya ritual, tetapi ekspresi dari hati yang menyala karena terang Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang adalah terang dunia, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk bangkit dan bersinar. Sebab terang-Mu telah datang dan kemuliaan-Mu terbit atas umat. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk jemaat kami. Mungkin saja berada di dalam berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Biarlah terang-Mu menguatkan, menyatukan, dan menuntun dalam setiap langkah kami. Kami berdoa bagi yang lemah, bagi yang sakit, bagi yang berduka, dan yang kehilangan pengharapan. Kiranya mereka mengalami terang kasih-Mu Tuhan, dan melihat kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja dimanapun berada. Biarlah gereja menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, menjadi saksi kasih, kebenaran, dan pengharapan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk daerah yang kami cintai ini, bagi bangsa dan negara kami. Kiranya terang-Mu menerangi para pemimpin kami, agar mereka memerintah dengan hikmat, keadilan, dan takut akan Tuhan, serta membawa damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Kami berdoa bagi sesama kami yang hingga saat ini Tuhan masih bergumul dengan dampak-dampak bencana alam. Dalam kasih-Mu mereka akan terus diterangi untuk bangkit dari pengharapan. Ya Bapa di sorga, terimalah doa kami, mampukan kami hidup sebagai anak-anak terang dan memancarkan kemuliaan-Mu kemanapun kami pergi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya hari ini. Selamat beraktivitas. Jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan menyertai kita semua.